bahwa dengan hukuman mati itu akan mendorong ya efek jera di masyarakat, menjadi orang berpikir melakukan korupsi karena sanksi hukuman mati tadi itu. Kalau kemudian ada yang juga pesimis, belum ada bukti hukuman mati itu menjerakan, lah kita belum pernah menerapkan, bagaimana kita bisa mengatakan efektivitas hukuman mati, kan itu. Kawan baik, jumpa kembali dengan Nuriswan Channel. Kali ini kita undang kembali Mas Dr. Suparji Ahmad, praktisi hukum yang sering menjadi saksi ahli pada persidangan-persidangan di pengadilan. Tapi tema kali ini itu agak menyengat karena pendapat Mas Parji ini membuat banyak pihak, ada yang bilang shock, ada bilang juga kaget sih, tentang peluang hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku, saya menyebutnya korupsi atau kejahatan luar biasa yang memang oleh pelakunya itu diulang-ulang. Kita dengar yang dimaksudkan dengan peluang hukuman mati itu maksudnya gimana, Mas Parji? Silakan, Mas. Ya, jadi pendapat ini berangkat dari pernyataan Bapak Jaksa Agung yang pada pokoknya mengatakan akan mengkaji kemungkinan penjatuhan atau kemungkinan penuntutan hukuman mati terhadap korupsi di dalam kasus Asabri itu. Nah, pernyataan itu tentunya sangat menarik gitu di tengah ya ekspektasi publik yang menunggu pecah telur untuk hukuman mati bagi koruptor. Semula kan kita sangat berharap betul, bukan berharap ya, publik sangat banyak opini adanya hukuman mati pada kasus korupsi Bansos kemarin. Tapi ternyata malah dikenakan pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Dan kita tidak menyaksikan pecah telurnya hukuman mati bagi koruptor. Di tengah harapan masyarakat itu, Jaksa Agung memberikan pernyataan itu. Poinnya perlu dikaji. Maka untuk konteks pengkajian itu, sebuah penerapan hukuman, tuntutan kan harus jelas kan, sesuai dengan norma yang berlaku. Bagaimana sebetulnya peluangnya? Peluangnya kita lihat di pasal 2, ayat 2, Undang-Undang Tipikor, di mana dalam keadaan tertentu, korupsi ya yang dilaksanakan di pasal 2 ayat 1 itu dapat dijatuhi hukuman mati. Keadaan tertentu itu apa? Di penjelasannya disebutkan. Misalnya, keadaan yang berkaitan dengan korupsi, dana bencana alam, dana penanganan konflik horizontal, dana penanganan krisis ekonomi, dana penanganan krisis moneter. Dan yang keempat, atau yang selanjutnya, fase selanjutnya itu disebut tindak pidana pengulangan tindak pidana korupsi. Gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung adalah sebetulnya bisa tidak pelaku korupsi di Asabri itu diterapkan hukuman mati. Sementara dia tidak korupsi pada konteks dana krisis ekonomi, tidak korupsi pada dana bansos, bencana alam, dan sebagainya. Sehingga peluang yang mungkin dilakukan adalah itu tentang pengulangan tindak pidana korupsi. Kalau kita lihat bahwa ada 3 terpidana yang kembali korupsi, yaitu ya korupsi di Jiwasraya 2 orang dan korupsi di dana pensiun Pertamina. 3 orang itu adalah lagi-lagi juga korupsi di Asabri.
Nah, apakah dua orang yang sudah dituntut hukuman mati, yang satu dituntut, yang maksud saya divonis hukuman mati di kasus Jiwasraya, terus kemudian yang dana pensiun Pertamina divonis 15 tahun, dapat dituntut hukuman mati di kasus Asabri. Apakah termasuk kategori pengulangan? Nah, pengulangan itu dalam perspektif hukum pidana itu kan sering disebut dengan residivis. Yang mana residivis itu adalah orang yang sudah mendapatkan hukuman berkekuatan hukum tetap selama dalam waktu tertentu, ya dalam jangka waktu misalnya 5 tahun, kembali dia melakukan korupsi. Maksud saya melakukan tindak pidana, tidak hanya terbatas korupsi. Nah, itulah yang kemudian dijatuhi kategori sebagai residivis atau sebagai pengulangan. Kalau itu terbukti, maka ada pemberatan hukumannya. Kalau dulu misalnya divonis 15 tahun, maka pemberatannya itu adalah misalnya menjadi 20 tahun. Itulah pemberatannya. Nah, dalam konteks pengulangan tindak pidana korupsi, pemberatannya adalah dulu seumur hidup ya 15 tahun, maka dimungkinkan ada pemberatan hukuman mati. Cuman persoalannya adalah apakah 3 terpidana itu termasuk kategori pengulangan? Karena antara Jiwasraya dan Asabri itu dilaksanakan sebagai tindak pidana yang hampir bersama. Yang itu lebih masuk misalnya mengatakan unsur di pasal 164 sebagai perbuatan berlanjut. Nah, disinilah yang didorong oleh Jaksa Agung untuk melakukan kajian. Maka saya memberikan pendapat, mengingat bahwa Undang-Undang Tipikor itu adalah lex specialis, sedangkan di pengulangan itu ada di buku 3 KUHP, kemudian dalam konteks buku 1 itu ada ketentuan yang dapat berlaku khusus, ya. Jadi di pasal 103 itu disebutkan yang dapat diberlakukan undang-undang khusus adalah yang diatur dalam buku 1 bab 1 sampai dengan bab 7 buku 1 bab 8 buku 1 KUHP. Dengan kata lain bahwa pengulangan yang ada dalam KUHP itu tidak bisa diterapkan di pengulangan di tindak pidana korupsi. Atau dengan kata lain, ketika teori-teori tentang pengulangan residivis KUHP yang mengatakan harus 5 tahun atau jangka waktu harus ada putusan ingkrah terlebih dahulu, itu tidak berlaku di dalam konteks pengulangan tindak pidana korupsi. Atau dengan kata lain, bahwa ketika yang bersangkutan sudah korupsi sebelumnya, terus kemudian dia korupsi lagi, maka dapat dikategorikan pengulangan tindak pidana korupsi. Karena terjadi pengulangan tindak pidana korupsi, maka terjadi pemberatan. Pemberatan yang dapat dilakukan adalah dijatuhkan hukuman mati. Memang di dalam khasanah penegakan hukum kita, hukuman mati itu sejak zaman klasik sudah terjadi debatable, ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra mengatakan bahwa itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena yang berhak mencabut nyawa orang itu hanya Sang Pencipta. Itu adalah hak asasi yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang kedua juga mengatakan hukuman mati itu bukan sebuah hukuman karena tidak ada kesempatan untuk melakukan perbaikan gitu loh. Karena dia sudah selesai riwayatnya kan gitu. Gimana dikatakan hukuman? Atau dengan kata lain ada yang mengatakan hukuman mati itu tidak berdampak terhadap pencegahan korupsi. Buktinya Cina yang menerapkan hukuman mati, korupsi juga misalnya dianggap masih ada. Itu bagi yang kontra. Tapi pada sisi yang lain, yang pro, bahwa ini persoalan HAM juga. Karena terpidana tadi itu, misalnya korupsi tadi itu, dia telah mengambil hak orang yang banyak juga. Mengambil HAM orang gitu loh. Misalnya, bantuan tidak nyampe sebagaimana mestinya, hidup yang layak menjadi tidak terwujud, itu kan HAM orang. Dicabut karena dikorupsi. Maka atas nama HAM banyak orang itu, maka juga dia dihabisi, misalnya bisa dihilangkan hak hidupnya gitu loh.
Karena dia juga secara tidak langsung menghilangkan hak hidup orang. Kemudian dalam perspektif yang pro, pasal 5 kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa negara hadir untuk menciptakan keadilan bagi rakyat, keadilan sosial gitu loh. Sehingga disinilah bahwa hukum dalam konteks representasi untuk mewujudkan keadilan tadi itu, ya. Kemudian pada sisi yang lain adalah bahwa dengan hukuman mati itu akan mendorong ya efek jerah di masyarakat. Menjadi orang berpikir melakukan korupsi karena sanksi hukuman mati tadi itu. Kalau kemudian ada yang juga pesimis, belum ada bukti hukuman mati itu menjerahkan. Lah kita belum pernah menerapkan, bagaimana kita bisa mengatakan efektivitas hukuman mati kan itu. Iya. Nah, kita bisa belajar di negara lain, saya kira itu berbeda kasus-kasusnya kan gitu. Jadi menurut saya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat menarik dari seorang jaksa agung yang patut direspon ya oleh para ahli, oleh para pakar, karena yang bersangkutan adalah akan melakukan kajian. Maka kajian kita adalah bagaimana memberikan rasionalisasi secara ideologi, secara konstitusional, secara regulasi, secara teori dan sebagainya. Dan lagi-lagi kita harus menggunakan ya paradigma yang jelas, bukan menggunakan paradigma yang apa namanya? Yang subjektif atau asumtif, atau kemudian menggunakan pandangan pakar dan sebagainya tanpa adanya sebuah argumentasi yang jelas gitu loh. Karena kalau kita menggunakan teori, maka saya kira itu adalah bersifat relatif. Tetapi kalau yang sifatnya ideologi, saya kira adalah berlaku secara universal. Di mana nilai yang universal dalam ideologi Pancasila kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Negara adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu apa? Keadilan untuk rakyat gitu loh. Itu antara lain tentang munculnya ya opini, dukungan atau kemudian opini yang menentang hukuman mati, tapi saya dalam perspektif pertanyaan, dapatkah hukuman mati diterapkan terpidana korupsi? Maka jawabnya adalah jelas dapat dilakukan. Karena memang ada dasar hukumnya, ada norma hukum yang mendasari untuk itu. Tapi dalam konteks kekinian dan statement Jaksa Agung tadi, apakah memang kalau kajian itu kan biasanya ada di kampus, tapi kalau kejaksaan itu mestinya sudah melakukan penuntutan, ya kan? Nah, maksud saya, apakah Kejaksaan Agung berani untuk melakukan penuntutan hukuman mati terhadap pelaku korupsi yang berulang? Sebaliknya juga, atau dengan kata lain, apakah pengadilan dalam hal ini hakim juga berani mengambil putusan seperti itu? Menurut Pak Suparji gimana? Ya, saya kira itu yang sekarang menjadi pemikiran oleh jajaran kejaksaan. Karena dalam proses kasus Asabri kan sedang berlangsung proses hukumnya kan itu. Di mana Jaksa Agung ketika melontarkan itu adalah untuk mendapatkan rasionalisasi tentang hukuman mati. Kalau sekiranya ada rasionalisasi, ada argumentasi yang kuat tentang hukuman mati bagi terdakwa kasus Asabri, maka saya kira tidak ada ketakutan. Nah, sedangkan dalam konteks hakim itu pun juga ketika memang perbuatannya memenuhi, unsurnya juga memenuhi, dan ekspektasi publik juga misalnya mendukung tentang itu dalam arti tidak menyalahi norma kan itu, maka itu bisa terrealisasi. Jadi disinilah sebetulnya ada satu situasi ya dilematis bagi kejaksaan menurut saya. Situasi dilematisnya apa? Karena sudah terlanjur mengungkapkan itu. Dan jangan sampai itu ada gimmick aja. Jangan sampai itu ada lip service saja. Karena publik mencatat, publik nanti akan menagih. Itu loh. Maka ketika memang disuguhi argumentasi yang kuat, seharusnya kejaksaan nanti tidak ada keraguan untuk menuntut itu. Karena sekarang ini masih terjadi
debatable tentang pengulangan tindak pidana itu tadi. Karena itu akan berhadapan dengan konsep, dengan teori pengulangan yang sudah berlaku secara universal, secara lama gitu. Yang saya uraikan di awal tadi, bahwa pengulangan residivis itu ketika sudah inkrah dalam jangka waktu tertentu, dia melakukan tindak pidana lagi gitu loh. Itu yang berlaku sekarang, ya. Terus kemudian tindak pidana korupsi mencoba digunakan secara lex specialis sesuai dengan pasal 103 KUHP tadi itu. Namun apakah ini kuat gitu loh. Nah, inilah yang sebetulnya dimaksudkan untuk mendorong kajian tadi itu. Apakah memang korupsi yang diberlakukan berkali-kali itu adalah korupsi yang dikategori sebagai sebuah pengulangan. Sehingga pengulangan tadi itu adalah menjadi pemberatan untuk menjatuhkan sanksinya. Ini saya kira menjadi menarik ya, para penyusun undang-undang tindak pidana korupsi tentang makna dari pengulangan tindak pidana korupsi. Karena di dalam penjelasan itu tidak ada tentang makna pengulangan tindak pidana korupsi. Apakah kemudian akan kita cantolkan pada KUHP? Apakah kemudian akan dilakukan perluasan makna tentang pengulangan tadi itu? Inilah sebetulnya yang perlu dilakukan kajian. Kalau saya berpendapat, mestinya adanya sebuah perluasan makna pengulangan dan tidak mengacu kepada KUHP. Karena kalau itu diterapkan sesuai dengan KUHP, maka tidak mudah menjatuhkan hukuman mati. Karena itu tadi bahwa mereka biasanya kalau sudah dijatuhkan inkrah ya tidak akan korupsi lagi ya, sehingga tidak akan terjadi pengulangan. Namun lagi-lagi ini masih perlu pengayaan secara akademis. Benar, kajian itu adalah di forum ilmiah, forum kampus. Jaksa itu adalah melakukan tuntutan ya, tetapi kan tuntutan itu tidak boleh asal-asalan. Tuntutannya adalah sesuai dengan norma yang ada, sesuai dengan teori yang ada, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan substansi yang berlaku. Karena dalam konteks penegakan hukum itu, tiga-tiganya harus sama benarnya, yaitu prosedur, substansi, dan kewenangan. Gitu loh. Kewenangan yang benar, prosedur yang salah menjadi salah. Prosedur yang benar, kewenangan yang benar, substansinya salah, menjadi salah juga. Gitu loh. Ibaratnya kita mau sholat kan, kita niatnya baik sholat gitu, tetapi ternyata kita mau sholat subuh sudah jam 9 pagi, wah, berarti kan prosedurnya nggak benar itu. Nah, itu sholatnya menjadi tidak sah kan. Atau kemudian ada orang niatnya baik mau jadi imam gitu kan, sudah benar dia maju gitu, tapi ternyata dia belum balik ya, padahal ada yang balik yang lain kan gitu. Dia nggak punya kemenangan gitu loh, maka menjadi tidak sah juga. Artinya dalam proses penegakan hukum itu harus baik dan benarnya, baik prosedur, substansi, dan kewenangan. Kajian yang didorong oleh Jaksa Agung itu adalah ketika melakukan tuntutan hukuman mati, itu dibenarkan baik secara prosedural, substansi, maupun kewenangan. Itu maksudnya. Ya. Oke. Terakhir Mas Farji. Dulu mungkin penyusun undang-undang itu, baik undang-undang Tipikor maupun undang-undang KUHP itu tidak pernah membayangkan bahwa ada orang yang korupsi terus ngulang ya kan. Iya. Sehingga pasal itu tidak pernah masuk. Iya. Kira-kira begitu nggak tuh? Ya, saya kira yang terjadi dalam proses penyusunan norma pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor dan penjelasannya itu lebih berpikir bahwa tetap sesuai dengan apa yang ada di dalam KUHP. Namun itu akan menjadi buntu untuk diterapkan. Atau dengan kata lain, bahwa para penyusun undang-undang itu ketika sudah korupsi, melakukan korupsi lagi, itu adalah akan terjadi pemberatan. Memang ini yang menjadi persoalan. Kita kan menggunakan ya praduga tidak bersalah ya. Artinya sampai inkrah
orang kan dianggap tidak salah, gitu ya. Tidak boleh ada prejudice, kan, itu. Tapi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, orang dianggap tidak bersalah. Maka disinilah juga akan berbenturan tentang makna pengulangan tadi itu. Gitu. Bagaimana dikatakan dia melakukan tindak pidana korupsi? Orang belum ada putusan. Nah, maka disinilah perluasan tafsir tentang pengulangan tindak pidana korupsi. Saya kira para penyusun undang-undang itu lebih pada didorong bahwa koruptor itu dihukum yang berat, ya, sehingga ancaman hukumannya sampai hukuman mati. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa ketika bicara tentang hukuman mati itu diterapkan orang yang tidak jera atau mengulangi lagi pada tindak pidana korupsi. Dan selama ini sering kita terapkan atau sering kita cermati penerapannya lebih cenderung menggunakan perbuatan berlanjut atau pasal 64. Namun inilah sebetulnya momentum yang baik, ya, atau gagasan wacana dari Jaksa Agung itu perlu didalami, perlu dikaji sehingga menjadi sebuah tahapan untuk secara sungguh-sungguh perang melawan koruptor, ya, karena negeri ini sebetulnya kan tidak dalam kondisi sedang baik-baik saja, tapi banyak penyakit sebetulnya. Salah satu penyakitnya adalah korupsi. Yang korupsi sampai sekarang belum mampu ditanggulangi, dan di tengah oligarki politik yang semakin menggurita ini, korupsi juga akan semakin merajalela atau akan semakin mewabah, kan gitu. Maka dengan adanya ketegasan, keberanian memberikan hukuman mati, diharapkan itu akan menjadi sebuah peringatan keras untuk tidak coba-coba melakukan korupsi. Oke, terima kasih, ya. Mas Siap. atas pencerahannya Oke. tentang potensi hukuman mati bagi residivis korupsi, ya kan? Istilah Mas Paji tadi, residivis korupsi. Demikian kawan baik, diskusi dengan Mas Dr. Suparji Ahmad. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa stay tune di Nur Iswan Channel, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.